Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa yang saya hormati. Jadi kita ketemu pada perkuliahan yang kedua, yakni tentang karakteristik penelitian pertanian. Ya, saya harap pada materi pertama telah dipahami dan dikuasai tentang metodologi eh, penelitian pertanian, di mana kita bicara secara umum dan khusus tentang metodologi dan metode penelitian. Ya, saat ini kita bisa melihat tentang apa itu karakteristik dalam penelitian pertanian yang telah saya buat pada dua pokok bahasan ya, yakni pertama aspek praktis dan akademis keilmuan pertanian dalam penelitian pertanian, yang kedua penggunaan logika dalam pengalaman penelitian pertanian. Oke, eh, nanti pada akhir daripada pembahasan ini akan saya sinkronkan antara aspek praktis, akademis, serta eh, penggunaan logika serta pengalaman dalam penelitian. Semoga materi kali ini bisa diikuti dengan baik ya. Oke, ada dua hal yang pertama ingin saya sampaikan tentang aspek praktis dan akademis dalam penelitian pertanian. Oke, jadi sebelum kita masuk pada tataran yang lebih aplikatif ya, saya ingin sedikit menjelaskan dulu apa aspek praktis dan apa itu aspek akademis. Aspek praktis merupakan aspek daripada penelitian pertanian yang memiliki dampak langsung atau berorientasi, kalau bisa saya sebutkan berorientasi jangka pendek, tapi berkelanjutan ya, Eh, yang kemudian punya keterhubungan juga dengan eh, tujuan ya, tujuan atau dia menjadi sebuah arah daripada penelitian itu, penelitian pertanian itu sendiri. Kemudian ada aspek akademis. Apa itu aspek akademis? Yaitu sebuah aspek yang ada pada dalam penelitian pertanian yang memiliki uh, instrumen pengukuran dampak daripada apa yang sudah kita lakukan ya dalam penelitian pertanian sendiri. Oke, sekarang kita lihat pada contoh. Nah, contoh aspek praktis, misalkan eh, pada penerapan teknologi misalkan ya. Aspek praktisnya melibatkan penggunaan teknologi dan metode baru dalam produksi tanaman dan ternak misalnya, seperti teknik irigasi, bioteknologi, dan lain-lainnya. Nah, itu apa yang mau kita dapatkan dengan pemanfaatan penggunaan teknologi dan metode baru itu? Yaitu kita akan mau mengembangkan misalkan dari misalnya tanaman padi misalkan, eh, dengan menguji coba eh, bibit atau benih yang kita miliki dengan pengembangannya menggunakan metode-metode yang eh, berteknologi tinggi, seperti apa sih hasilnya? Nah, itu kita mau mau mencoba itu, mau mencoba sebuah penelitian dalam pertanian. Terus seperti juga pemulihan tanaman gitu ya, dalam menghasilkan varietas atau spesies yang memiliki karakteristik yang mungkin lebih hemat pupuk misalkan atau lebih tinggi produktivitasnya gitu. Nah, itu itu dalam aspek praktis. Jadi dia hanya untuk pada posisi arah gitu ya, arah kita gitu, dalam sebuah penelitian pertanian itu. Sementara aspek akademis itu sebenarnya dia tidak terlepas daripada aspek praktis ya. Jadi aspek akademis biasanya merupakan sebuah kajian yang melibatkan berbagai disiplin misalkan. Terus dia sifatnya pengukuran atau berdampak, seperti misalnya publikasi ilmiah. Nah, bagaimana kemudian riset penelitian kita, riset pertanian kita itu dalam publikasi itu banyak disitir atau banyak dikonsumsi oleh riset-riset yang akan datang. Berarti memang penelitian kita itu baik dan berdampak. Nah, itu aspek akademisnya seperti itu. Misalkan hasil penelitian akademis biasanya diterbitkan dalam jurnal peer review
konferensi dan publikasi yang memberi kontribusi pada pengetahuan pertanian misalkan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau misalkan pengembangan metodologi ya, akan ada pola atau cara meneliti yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda atau penggunaan bahan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian berada pada aspek akademis. Jadi, kalau kita melihat antara aspek praktis dan aspek akademis, akan ada dua hal yang berbeda namun mirip sebenarnya. Nah, ya dalam aspek akademis pun pasti memiliki uh, orientasi pragmatisnya, ya kan? Nah, begitu juga aspek praktis pasti menggunakan uh, ada aspek akademisnya yang terukur dan berdampak dari itu. Jadi kedua-duanya jelas punya kemiripan namun punya perbedaan. Pada perkuliahan ini saya coba memilah biar kita tidak saling tumpang tindih saja seperti apa aspek praktis dan aspek akademisnya. Oke, mungkin nanti bisa dikembangkan oleh mahasiswa dengan membaca ataupun mencari literatur-literatur yang mendukung dua masalah yang kita barusan bahas ya. Ya, saya coba membuat dalam sebuah format penjelasan seperti ini bahwa ada penelitian yang kemudian berdiri pada informasi, pengetahuan dan pemahaman. Ini yang harus kita uh, sampaikan, harus saya sampaikan bahwa penelitian melahirkan informasi, informasi seperti data atau hasil interpretasi dan lain-lain ya. Nah, itu kemudian diarahkan pada menjadi publikasi ilmiah, ya, pembentukan teori, ya kan, ataupun ada kajian lanjut tentang lintas disiplin ilmu. Nah, seluruhnya berada pada aspek akademisnya. Sementara pemulihan tanaman, penerapan teknologi, pengendalian hama dan penyakit, maupun peningkatan produktivitas itu berada pada aspek praktisnya. Nah, saya ambil contoh misalkan dari penelitian kita bisa lahirkan sebuah pemahaman misalkan ya. Nah, pemahaman ini misalkan kita mau meneliti tentang keberlanjutan nafkah daripada petani misalkan. Ya, bagaimana nafkah petani itu ya. Nah, kita tidak bisa kemudian ANSI hanya menggunakan sosial ekonomi pertanian, tapi kita harus bisa mengajak teman-teman dari ekonomi, dari sosiologi, antropologi, dan yang punya kaitan dengan kaitannya dengan nafkah. Gitu. Nah, kajian ini kemudian memiliki aspek praktisnya seperti apa? Ya, seperti untuk peningkatan produktivitas misalnya atau keberlanjutan lingkungan. Bagaimana kemudian keberlanjutan nafkah ini bicara tentang peningkatan produktivitas daripada petani di suatu desa atau suatu tempat misalnya. Nah, jadi gambaran ini saya sampaikan untuk memperkuat bahwa antara aspek akademis dan praktis tidak terpisah, malah memiliki keterhubungan yang kuat antara satu bagian dengan bagian lainnya. Ini yang perlu saya sampaikan biar tidak menjadi seperti penjelasan saya yang pertama, takutnya dianggap mereka berbeda dan bertolak belakang menjadi persaingan. Tidak, mereka menjadi sebuah apa ya, saling mengisi atau punya kontribusi yang sama kuatnya untuk saling mendukung. Ya, jadi antara aspek akademis dan aspek praktis tetap dibutuhkan, saling membutuhkan. Oke, kita lanjut pada arah penelitian dan tujuan penelitian. Nah, ini lagi-lagi kita ketemu dengan kalimat yang cukup sederhana, namun kita harus berhati-hati. Ya. Kata arah itu hanya menunjukkan kemana, ya. Sementara tujuan itu mengindikasikan tempat, bukan tempat ya, apa terakhir ya, posisi terakhir kita misalkan. Jadi tujuan itu menunjukkan posisi terakhir kita di mana. Nah, jadi ada arah penelitian dan tujuan penelitian. Ini lagi-lagi berbeda tapi memiliki konstruk yang saling mendukung atau punya kaitan yang kuat. Nah, arah misalkan arah penelitian untuk ketahanan pangan.
Terus isi penelitiannya apa? Yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat misalkan. Nah, ini arah. Jadi diarahkan untuk apa mencapai itu. Nah, sementara tujuannya adalah untuk keberlanjutan. Ini saya coba jodoh-jodohkan saja atau saya coba menyamakan ya, biar bisa menjadi sebuah contoh. Jadi ketahanan pangan menjadi sebuah arah penelitian dan tujuan penelitian menjadi sebuah keberlanjutan. Artinya apa? Bahwa memastikan praktik pertanian saat ini tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa sekalian antara ketahanan pangan dan keberlanjutan. Keberlanjutan menjadi tujuan, sementara ketahanan pangan menjadi arah dari penelitian pertanian itu sendiri. Saya harap ini bisa dipahami dan bisa dikembangkan pada literatur-literatur selanjutnya. Oke, nah selanjutnya lagi saya coba untuk membuat sebuah tabulasi yang uh, memasukkan antara arah penelitian, ini juga tujuan penelitian pertanian. Mohon maaf ada sedikit kekurangan penulisan, dan ada aspek praktis dan aspek akademis. Nah, ini. Jadi kalau arah penelitian tentang ketahanan pangan yang tentunya merupakan aspek praktis itu akan kemudian memiliki keterhubungan dengan tujuan, misalkan tujuan penelitian pertanian yang dimana merupakan aspek akademis seperti ini, misalnya ketahanan pangan, kemudian bersinkron dengan keberlanjutan. Nah, ini saya coba contohkan, eh, sangat sederhana, silakan nanti lebih dikembangkan lagi bahwa akan ada 4 arah atau 4 segmen ya, bukan 4 arah, 4 segmen. Ada arah penelitian, tujuan penelitian, aspek praktis dan aspek akademis yang kemudian bisa kita kolaborasikan untuk menemukan kemana arah riset kita nanti atau arah penelitian pertanian kita. Nah, kurang lebih seperti itu untuk subbab pertama. Kemudian kita masuk pada subbab yang kedua tentang penggunaan logika dan pengalaman penelitian. Oke, ada hal yang menarik, ada logika dan ada pengalaman. Logika dalam penelitian ini saya contohkan seperti ini, seperti pembentukan hipotesis misalkan, atau analisis data. Nah, analisis data misalkan setelah mengumpulkan data, logika diterapkan dalam proses analitik. Nah, ini logika. Nah, logika yang biasa kita kenal dengan apa ya? Cara pikir ya, cara pikir, cara menggunakan pikiran itu ya. Nah, itu dalam proses analisis dengan menggunakan statistik dan lain-lain untuk menarik kesimpulan. Nah, ada juga pembentukan hipotesis berdasarkan teori. Peneliti menggunakan logika untuk merumuskan hipotesis atau prediksi yang akan diuji. Oke, itu untuk logika. Nah, sekarang kita berpindah pada pengalaman. Nah, agak agak mirip-mirip dengan logika pengalaman, namun berada pada situasi yang berbeda. Nah, misalkan kita mengatasi kendala misalnya dengan penelitian dalam penelitian lapangan, sering muncul tantangan yang tidak terduga. Pengalaman peneliti bisa sangat berharga dalam mengatasi hambatan tersebut. Apa maksudnya? Bahwa pengalaman peneliti-peneliti terdahulu atau rekan-rekan kita yang telah pernah merasakan misalkan ada penolakan dari masyarakat atau informan banyak diamnya tidak mau memberikan informasi atau mungkin kegagalan kita pada uh, lahan misalkan uh, apa kondisi kita kena pada musim hujan dan tidak memadai untuk uji coba dan lain-lain. Nah, ini pengalaman bisa menjadi rujukan buat kita bagaimana kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, misalkan juga tentang interpretasi hasil. Nah, interpretasi hasil eh, seperti yang saya tulis, meskipun analisis data bersifat objektif, interpretasi memerlukan intuisi gitu, dan pengalaman. Artinya, ketika Bapak Ibu berada di lokasi dan punya pengalaman bagaimana melihat, misalkan
perlakuan terhadap tanaman itu seperti apa, maka itu bisa melahirkan sebuah intuisi dalam interpretasi hasil. Jadi tidak saklek hanya dengan data statistik, data kuesioner ataupun data wawancara, namun kemudian lebih daripada itu kita bisa menghubungkan dengan intuisi kita ketika kita melihat dan merasakan atau berada pada lingkungan di mana penelitian itu dilakukan. Nah, sekali lagi saya berharap bahwa ada sebuah hal yang bisa dipilah antara logika dengan pengalaman yang dipergunakan dalam sebuah penelitian. Mungkin itu dari saya. Saya berharap kita terus belajar dan mengembangkan materi-materi perkuliahan kita bagi mahasiswa untuk terus memacu diri dengan mengkaji pada literatur-literatur yang lebih update lagi, berkembang lagi, dan kita bisa berbagi pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.